Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Putri dengan NIM 211061201112. Baiklah, saya akan membacakan materi hukum dalam bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Hendra SEMM. Materi yang pertama yaitu pengertian hukum, tujuan, sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Yang B. Tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama yaitu kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Yang keempat, yaitu hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Dan yang kelima, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Adapun yang C yaitu kodifikasi hukum. Ialah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Adapun yang C yaitu sumber-sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil. Yang kedua, sumber hukum formil ialah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan dikuasai oleh umum. Materi 2 yaitu subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Yang A. Pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Yang B. Jenis-jenis subjek hukum. 1. Subjek hukum manusia atau orang. Adapun golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum yaitu yang pertama, anak yang nasib di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Yang kedua, orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sedang sakit, pemabuk dan pemboros. Dan selanjutnya subjek hukum badan hukum yaitu suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Yang D yaitu pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu lembaga hukum. Selanjutnya materi 3 yaitu hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum perdata adalah menurut Prof. Bakti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata yaitu dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang B, hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, hukum perkawinan, hukum waris yaitu suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dan diberikan kepada orang-orang yang berhak dan masyarakat yang lebih berhak mendapatkannya. Ketiga, hukum kekeluargaan yaitu hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan. Yang keempat, hukum perikatan yaitu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Yang kelima, hukum perorangan yaitu hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Dan yang keenam, hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur benda-benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda tersebut. Materi keempat yaitu hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah suatu hubungan hukum
dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Yang B yaitu dasar hukum perikatan. Berdasarkan KUHP Perdata, yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang atau perikatan yang berasal dari undang-undang. Yang ketiga, yaitu perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan secara sukarela. Adapun asas-asas dalam hukum perikatan, yang pertama, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme. Materi kelima yaitu hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerrecht Wetboek atau BW. Yang A yaitu standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Yang B, macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. Yang kedua, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang ketiga, perjanjian konsensual, formal, dan real. Dan yang keempat, perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Yang C, pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Yang pertama, pembatalan perjanjian, yaitu suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan karena yang pertama, adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki. Materi keenam yaitu hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Yang pertama, hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Yang A, hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Yang B, hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Yang C yaitu hubungan pengusaha dan pembantunya, dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama, membantu dalam pengusaha, yaitu pelayanan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prakurasi, dan pimpinan perusahaan. Dan yang kedua, membantu di luar perusahaan. Yang pertama, agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, dan makelar. Selanjutnya, materi ke-7 yaitu bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang A, bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan atau adanya produk dan jasa. Yang B, perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang, yaitu perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Yang C, perseroan terbatas atau PT, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seharusnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang berdasarkan macamnya. Selanjutnya yang D, koperasi. Ciri-ciri koperasi yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. Kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong. Yang E yaitu badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan bahwa BUMN merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagai modalnya adalah dimiliki oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri BUMN atau badan usaha milik negara yaitu yang pertama, kekuasaan penuh di tangan pemerintah, sumber pemasukan negara
segala risiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, dan yang kelima, produknya dibutuhkan. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu wajib daftar perusahaan. Yang A. Pengertian dasar perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya yang B yaitu kewajiban daftar perusahaan. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan dan perusahaan yang berkedudukan di wilayah NKRI menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, dan agen, serta perwakilan dari perusahaan itu yang memiliki wewenang mengadakan perjanjian. Yang C. Cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 9 yaitu pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Yang kedua, penyiaran formulir pendaftaran. Yang ketiga, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempat kedudukannya. Dan yang D, hal-hal yang wajib didaftarkan tergantung pada bentuk perusahaan seperti PT, koperasi, persekutuan, atau perseorangan. Selanjutnya materi ke-9 yaitu pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang pertama, pengertian haki. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang disepakatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Selanjutnya, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Merupakan pengembang dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Dan yang keempat, prinsip sosial, mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Selanjutnya, klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Selanjutnya, hak kekayaan industri, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu milik industrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Selanjutnya, hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak merek. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun materi ke-10 yaitu prosedur permohonan hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau art and literary yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Yang kedua, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor berkat hasil invensinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu, menjalankan sendiri investasi tersebut, atau menyetujui kepada pihak lain untuk menjalankannya. Unsur utama dari hak paten adalah invensi. Invensi itu merupakan ide inventor yang diwujudkan ke dalam suatu aktivitas pemecahan masalah secara khusus di bidang teknologi berupa produk atau proses penyempurnaan dan
pengembangan produk atau proses. Selanjutnya, dasar hukum dari hak paten, yaitu pemerintah telah mengatur hak paten, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang hak paten atau Undang-Undang Hak Paten yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Selanjutnya, jenis-jenis hak paten, yaitu invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diaplikasikan dalam dunia industri. Yang pertama, paten sederhana atas invensi, yaitu tidak perlu mengandung langkah inventif, tetapi cukup dengan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Adapun perbedaan hak paten dengan hak cipta dapat dilihat dari perbedaan prinsip yang dianut dari kedua hak tersebut. Hak paten menganut prinsip first to file, artinya adalah hak paten siapapun yang mendaftarkan investasinya lebih dulu akan mendapatkan hak paten. Sedangkan hak cipta menganut prinsip deklaratif, artinya hak ini seseorang dapatkan secara otomatis ketika pencipta membuat ciptanya tanpa harus mendaftarkan ciptaan tersebut. Adapun fungsi dari hak paten dalam sebuah bisnis, yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua, memberikan profit, dan yang ketiga, pemegang lisensi tunggal. Adapun pengertian hak merek merupakan suatu identitas produk yang dijadikan sebagai alat pembeda antara materi ke-11, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama, pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang kedua, kewajiban konsumen. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pendapatan barang atau jasa. Yang kedua, yaitu beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar atau yang dapat diukur pokok yang telah disepakati. Selanjutnya, materi ke-12 yaitu anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Yang pertama, pengertian monopoli. Pengertian monopoli adalah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemusatan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, menghambat persaingan usaha. Adapun asas dan tujuan anti monopoli. Asas yaitu berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang lembaga praktek monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan dari monopoli, yang pertama yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, mengelola praktik monopoli atau persaingan usaha. Dan yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam. Selanjutnya, materi ke-13 yaitu Undang-Undang Anti Monopoli
dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang pertama, cakupan pedoman program kepatuhan, yaitu mencakupi latar belakang, tujuan cakupan pedoman program kepatuhan, dan pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan dalam usaha. Selanjutnya, pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha. Yang pertama, menjaga nama baik reputasi perusahaan. Yang kedua, perusahaan dianggap dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. Yang ketiga, terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat, meminimalkan konsekuensi biaya. Dan yang kelima, program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sehingga perusahaan menjadi kompetitif inovatif. Selanjutnya, pedoman kepatuhan dibuat secara tertulis. Pedoman usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya yaitu kerangka penyusunan laporan kepatuhan. Yang pertama, selanjutnya materi terakhir yaitu materi 14 yang judulnya pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perlindungan arbitrasi ligitasi. Yang pertama, pengertian sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya pertentangan atau oposisi antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap satu objek perusahaan. Menurut Ali Ahmad, sengketa yaitu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda tentang sesuatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Adapun menurut Winarti, sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Cara penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Yang kedua, mediasi, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian.